Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibuatnya video ini adalah dengan tujuan kami akan berbincang-bincang seputar tentang latar belakang yang terjadi dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, di samping saya ada Kang Asep yang merupakan salah satu pakar mengenai sejarah adanya latar belakang di gerakan 30 SPKI. Nah, Kang Asep, menurut Kang Asep, latar belakang terjadinya G30 SPKI itu latar belakangnya oleh apa sih? Jadi gini Dap, latar belakang G30 SPKI yang saya tahu tuh peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1965 dan menandai titik balik dalam perjalanan bangsa. Melalui pembawaan ini kita akan menelusuri latar belakang konteks, dampak, dan pelajaran berharga dari G30 SPKI. Oke. Di gerakan G30 SPKI ini ada peristiwa apa saja sih? Nah, peristiwanya itu ada penculikan dan pembunuhan. Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok tentara yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat di kediaman mereka. Nah, ada satu lagi peran PKI, yaitu peristiwa ini dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat PKI yang saat itu memiliki pengaruh yang kuat di tubuh militer. PKI dituduh sebagai dalang di balik penculikan dan pembunuhan para jenderal. Oh gitu ya, jadi latar belakang dan kejadian yang terjadi pada malam itu seperti yang tadi Kang Asep sudah sebutkan ya? Iya. Nah, konteks histori peristiwa G30 SPKI itu apa sih, Kang Asep? Yang saya tahu tuh konteks historisnya tuh yang pertama tahun 1960-an itu Indonesia dilanda ketidakstabilan politik dan ekonomi. Terjadi konflik antar partai politik, ketegangan antara militer dan partai politik, serta berbagai gerakan yang menantang pemerintah. Nah, yang kedua itu PKI semakin kuat dan berpengaruh di berbagai bidang, termasuk militer. Mereka menentang kebijakan Presiden Soekarno dan mengupayakan perubahan sistem pemerintahan. Nah, yang terakhir tuh peristiwa G30 SPKI menjadi puncak ketegangan dan konflik. Pembunuhan para jenderal mengguncang Indonesia dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari militer. Terus sebab atau akibat yang ditimbulkan dari terjadinya gerakan G30 SPKI itu apa sih? Kalau akibatnya, yang pertama itu ada kerusuhan dan kekerasan. Peristiwa G30 SPKI memicu kerusuhan dan kekerasan massal di berbagai daerah. PKI dituduh sebagai dalang kerusuhan dan diburu oleh militer dan massa. Nah, akibat yang kedua itu ada pembantaian dan penindasan. Ribuan orang, baik yang terlibat langsung maupun yang dituduh terkait dengan PKI, dibantai dan dipenjara. Peristiwa ini menandai periode penindasan politik yang brutal di Indonesia. Nah, akibat yang terakhir itu adalah perubahan politik. Peristiwa ini juga membawa perubahan politik besar di Indonesia. Soekarno dilengsarkan dan digantikan oleh Soeharto yang membentuk Orde Baru. Oke. Nah, selanjutnya tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto selaku pemegang kekuasaan baru yang dialihkan dari kekuasaan sebelumnya? Nah, Pak Soeharto itu melakukan yang pertama itu yang paling terkenal itu pemberantasan PKI. Nah, pelarangan PKI setelah G30 SPKI, PKI dilarang secara resmi dan diburu oleh militer. Ribuan anggota dan simpatisan PKI dipenjara atau dibunuh. Nah, yang kedua itu pengadilan dan penjara. Proses pengadilan terhadap para tertuduh PKI berlangsung secara tidak adil dan banyak yang dijebloskan ke penjara tanpa proses hukum yang benar. Nah, yang ketiga itu adalah kontrol politik. Orde Baru melakukan kontrol politik yang ketat untuk mencegah kebangkitan komunisme. Mereka menerapkan ideologi anti komunisme. Oke. Pelajaran berharga dari kejadian yang cukup memukul ini apa aja sih, Kang Asep? Menurut Kang Asep? Kalau pelajaran berharga yang saya dapat ambil sih, yang pertama ya dari peran militer itu, peristiwa ini menunjukkan pentingnya peran militer dalam menjaga stabilitas negara, namun juga menunjukkan potensi bahaya ketika militer memiliki pengaruh yang terlalu besar. Nah, pelajaran berharga yang kedua itu adalah politik identitas. G30 SPKI menjadi contoh bagaimana politik identitas dapat memicu konflik dan kekerasan di masyarakat. Kita harus mewaspadai penggunaan identitas untuk meraih kekuasaan. Nah, untuk pelajaran berharga yang ketiga itu ada demokrasi dan HAM. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Oh gitu ya, Kang Asep ya? Ya. Jadi
mungkin kesimpulannya dari semua hal yang Kang Asep sebutkan tadi, apa sih Kang kesimpulannya itu Kang? Kalau kesimpulannya Untuk sih, mempermudah para pemirsa ini mencerna apa yang dijelaskan oleh Kang Asep. kesimpulan yang dapat saya ambil ya, peristiwa G30 SPKI ini merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi Indonesia. Kita perlu belajar dari masa lalu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Itu aja Kang Asep ya. Udah itu aja. Jadi sekian bincang-bincang hangat kita mengenai latar belakang terjadinya G30 SPKI. Selanjutnya see you next time and see you in next video.